La tazal ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq hatta taqumas sa'ah. Tidak akan berhenti segolongan dari umatku yang akan mendohirkan Al-Quran, mendohirkan Al-Hadis, mendohirkan ijma, mendohirkan kias hatta taqumas sa'ah, sehingga datang kemudian hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidtu man azumat minnatu wa sabagat ni'matu wa tammat kalimatu wa adalat qadiyatu wa sabaqat ni'matahu ghadabatu. Syahidtu lahu syuhuda abdin mukhlisin wa mukinin bi kalimatin thayyibah rahmatuhu wa tahiyyatuhu li sayyidir rusulin wa li jadirihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ala tariqi khairiyah. Amma ba'du, faqawlu ta'ala azza wa jalla haqqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Wa qala al-ulama la tazal min talabil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyuhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat wa ajengan guru kita semua Kiai Haji Abdul Aziz Afandi, semoga diberikan kesehatan dan panjang usia, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Yang saya hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda 407 beserta seluruh jajaran Dewan Kiai dan keluarga. Nafa'anallah bituli hayatihim wa bi'ulumihim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para aparat pemerintah, Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, yang mewakili, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, para alim ulama, para asatid wal asatidah, para alumni jamaah yang saya hormati, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin disampaikan. Kita mengutip akan sebuah hikmah yang begitu indah. La tazal min talabil ilmi, jangan pernah berhenti mencari ilmu. Dan hal itu merupakan salah satu wasiat ataupun amanat yang disampaikan oleh pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Khair Afandi. Jangan pernah berhenti mencari ilmu, karena mencari ilmu itu tidak dibatasi dengan waktu. Mencari ilmu itu tidak dibatasi dengan usia. Mencari ilmu itu tidak dibatasi dengan situasi dan kondisi. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak kita keluar dari rahim dan sampai pada titik usia 5 tahun menurut sebahagian para ulama, 7 tahun menurut sebagiannya lagi, dan sehingga akhir hayat. Itulah kewajiban yang melekat dalam diri kita. Maka alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua belajar dari para ibu bapak sekalian. Kita semua melihat nilai arti dari sebuah ta'allumul ilmi dengan hadirnya kita semua di majelis yang penuh berkah ini, yakni majelis ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah cahaya yang ada di dalam hati kita semua. Jadi ilmu itu akan menyinari hati, menyinari tangan, menyinari kaki, menyinari lisan kita, sehingga dengan ilmu itu langkah kita akan menjadi tepat. Dengan ilmu pemikiran kita akan menjadi tepat. Dengan ilmu
segalanya akan tuntas, karena ilmu itu adalah cahaya. Hingga saya mengutip salah satu kata bijak yang disampaikan oleh pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, ulah mikiran ilmu saeutik, jangan pernah berpikir ilmu sedikit, kurang lebih seperti itu. Ulah mikiran ilmu saeutik. Kenapa? Karena ilmu itu tidak dilihat dari seberapa banyak dan sedikitnya. Ilmu itu tidak dilihat berapa bab yang dikuasainya, berapa bab yang dihafalnya, tetapi ilmu itu adalah cahaya. Dalam sebuah nazm disampaikan, wa'lam annal ilma la bikas roti riwayat, innamal ilmu nurun yakdzipu fil mahiyah. Wa'lam, ketahui, annal ilma, sesungguhnya ilmu, la bikasratir riwayati, bukan tentang banyak dan sedikitnya meriwayatkan, bukan tentang banyak sedikitnya menyampaikan. Innamal ilmu nurun yakdzipu fil mahiyah. Innamal ilmu, pastinya ilmu adalah nurun, cahaya, yakdzipu, yang berada tertanam, fil mahiyati, dalam hakikat seorang insan. Dan hakikat insan adalah natikun, atau hati. Berarti jelas, untuk mengamalkan ilmu jangan pernah berpikir bahwa ilmu kita sedikit, tetapi sampaikan ilmu dengan lisan kita, sampaikan ilmu dengan pekerjaan kita, sampaikan ilmu dengan sikap dan perilaku kita. Ilmu itu banyak. Ada yang dinamakan dengan ilmu tauhid, yang berfungsi untuk bagaimana bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nilai-nilai ketauhidan manusia dapat menemukan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam hati sanubarinya, yang diperoleh dari belajar tentang ilmu tauhid. Ada yang dinamakan dengan ilmu fikih, yang berfungsi untuk islahil jawari, bagaimana tangan kita, bagaimana langkah kita berada pada langkah yang benar, lisan kita berada pada ucapan yang benar, perilaku kita berada pada perilaku yang benar. Itu adalah fikih, untuk meluluskan langkah jawarih manusia. Ada lagi yang dinamakan dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini li islahil qulub, untuk meluluskan hati, bagaimana beramal bukan karena kehendaknya, bagaimana meninggalkan amal pun bukan karena kehendaknya, tetapi penuh dengan nilai-nilai kesadaran bahwa melakukan sesuatu atas titah perintah Allah dan menjauhinya atas larangan
Allah, dan itu dinamakan dengan mukhlisin. Orang-orang yang mempunyai ketulusan dalam hatinya, maka bisa diraih dengan ilmu tasawuf. Yang tiga ini hukumnya fardu ain. Ada lagi ilmu-ilmu yang lain, ilmu nahwu, ilmu sorof, bagaimana mengutarakan gramatika Arab yang benar. Ilmu sorof, bagaimana perubahan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ilmu ma'ani, bagaimana mencari makna yang terkandung dalam kalimatul Arab. Ilmu bayan, bagaimana berbicara dengan diksi kata, dengan ungkapan yang baik, benar dan santun. Ilmu badi, bagaimana mengungkapkan sesuatu dengan sangat mempunyai nilai-nilai kebilaghahan. Ada lagi ilmu falak, tentang perhitungan, ilmu waris dan lain sebagainya. Satu hal, bahwa ilmu tidak akan ada dalam diri seseorang illa bitta'allumi, kajaba dengan kita belajar. Apa itu ta'allum? Ta'allum itu adalah isti'malul quwwah ala tikror wal kathroh. Artinya, yang dimaksud dengan ta'allum adalah melakukan, mengolah daya kekuatan yang Allah berikan secara berkala, tikror, kontinu, wal kasroti, dan banyak dilakukan hingga tidak mengenal waktu, tidak mengenal batas usia, walaupun sudah tua tetapi tetap eksis dalam konsep ta'allum. Ketika kita ingin mendapatkan cahaya, maka harus melakukan ta'allum terlebih dahulu, harus belajar terlebih dahulu, karena ilmu tidak akan datang terkecuali bagi orang-orang yang belajar. Maka kehadiran kita di sini adalah bagaimana kita mengoptimalkan dengan reuni ini al ilmu bitta'allum. Bagaimana ilmu ini kemudian bitta'allum akan diraih dengan cara belajar. La tazal min talabil ilmi, jangan pernah berhenti mencari ilmu. Yang kedua, bukan hanya tentang ilmu saja, tetapi ilmu itu harus menjadi penerang dalam langkah kita. Sehingga ada redaksi yang menyampaikan wal manfaatu bitta'at. Ilmu itu seringkali kita minta, tolong doakan untuk saya bisa manfaat ilmunya. Harapan terbesar bagi kita semua adalah bagaimana pengetahuan ini menjadi nilai-nilai yang manfaat. Wajengan almarhum almaghfurlah, pendiri pondok pesantren Miftahul Huda, menyampaikan litawalibi arba'atu manfaatin. Ingat bahwa bagi setiap pelajar ada 4 manfaat yang akan Allah berikan. Yang pertama adalah manfaatun linapsi, manfaat untuk dirinya sendiri, sehingga akdamnya, kakinya tidak terpeleset dalam nilai-nilai keburukan, tidak terjerumus dalam nilai-nilai fahsya, dan tidak melakukan nilai-nilai mungkar. Itu adalah manfaatun linapsi.
Yang kedua adalah manfaatun linnasal. Ilmu itu akan masih pergerakannya, bukan hanya untuk si pemiliknya saja, melainkan ilmu itu akan bermanfaat untuk anak dan keturunannya, sehingga anak kita tidak dibiarkan bodoh, anak kita tidak dibiarkan tidak mengenal kepada Tuhannya, anak kita tidak dibiarkan meninggalkan sholat, tidak dibiarkan tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, manfaatun lil aqaribi wal jirani. Cahaya itu kemudian bukan dirasakan oleh pemilik ataupun keturunannya saja, tetapi cahaya itu akan menjadi terang benderang, dapat dirasakan oleh tetangga dan kerabat-kerabatnya. Dengan ilmu tetangganya akan tersinari, dengan ilmu kerabatnya akan tersinari. Yang keempat, manfaatun lidinil haq, manfaat untuk agama, sehingga nilai-nilai keimanan yang ada di dalam hatinya kemudian menjadi keamanan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga keislaman yang ada di dalam hatinya kemudian menjadi nilai-nilai keselamatan bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah manfaat. Hanya saja manfaat tidak serta-merta Allah berikan terkecuali bitta'at. Sehingga redaksinya wal manfaatu bitta'at. Ketika kita mengharapkan ilmu ini menjadi manfaat, maka taat adalah upaya yang harus kita lakukan. Apa itu taat? Taat itu adalah muwafaqatul amri bimtithali, sesuai melakukan perintah dengan imtisal. Apa yang Allah perintahkan maka kita lakukan. Ketika Allah merintahkan kita untuk belajar, untuk mengaji, maka tolabul ilmi kita lakukan. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Itu perintah dari Allah untuk kita bertolabul ilmi. Taat itu bukan hanya kepada Allah, tapi taat itu juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena disampaikan sawaun kana alillah auli Rasulillah auli ulil amri. Yang kedua kepada Rasulullah, itu pun bisa dikategorikan taat. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah perintah Allah, taatilah perintah Rasul. Dan yang ketiga, wa ulil amri, orang yang mempunyai kekuasaan, pemerintahan, taatilah pemerintahan. Imam Razi menyampaikan ulil amri ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga tokoh masyarakat dan juga para alim, para ulama. Sehingga taat itu ketika kesesuaian melakukan perintah dengan imtisal, baik perintah dari Allah, perintah dari Rasul, dan perintah dari ulul amri, ulama, pemerintah, dan tokoh masyarakat, itu harus kita taati dengan catatan la ta'ata li maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan
terhadap kemaksiatan. Jangan tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ilmu akan bertransformasi, ilmu akan berubah menjadi nilai-nilai kemanfaatan ketika kita berupaya mengamalkan, melakukan taat atas apa yang kita ketahui bersama. Yang ketiga, wal barakatu bil khidmat. Kita seringkali ingin mendapatkan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu az-ziyadatu fil khair, tambah-tambah dalam kebaikan. Umur semakin bertambah semakin baik, harta semakin bertambah semakin baik, keturunan semakin bertambah dari anak 1, 2, 3 sampai cucu terus bertambah semakin baik, dengan catatan ilmu lebih terang benderang. Itulah nilai keberkahan. Ketika ilmu kita ingin menjadi berkah, setelah berubah dari ilmu menjadi manfaat, dari manfaat kemudian berubah menjadi berkah, berkah itu akan kemudian Allah berikan ketika kita melakukan khidmat. Apa itu khidmat? Karena wal barakatu bil khidmat. Khidmat itu terbagi dua. Yang pertama khidmat bin nafsi, yang kedua khidmat bil fikri. Khidmat bin nafsi adalah ketika kita mengabdikan terhadap sosok seorang guru, mengkhidmat kepada guru, mengkhidmat kepada ilmu, mengkhidmat kepada aturan pesantren, itu adalah khidmat bin nafsi. Ada sebuah kisah ketika salah seorang kubaro atau ulama dari kalangan para sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau pergi ke satu masjid untuk melakukan salat jenazah. Ketika selesai pelaksanaan salat jenazah, beliau keluar dan bigol atau himar itu kemudian disiapkan supaya bisa dinaiki oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika bigol itu disiapkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, terlihat bahwa sosok Abdullah bin Abbas melihat apa yang dilakukan si pengkhidmat tersebut. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud membawa kedali atau kalau zaman sekarang setir mungkin ya, memegang setirnya. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, "Khul ya bna ammi Rasulillah." Lepaskan wahai anak dari paman baginda Rasul. Lepaskan, uyos tekedah, jangan dilakukan. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, hakadha amara Rasulillah alaina bil khidmat alal ulama. Seperti inilah kami diperintahkan oleh baginda Rasul untuk berkhidmat kepada ulama. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud mengambil tangan mulia Abdullah bin Abbas lalu menciumnya. Setelah dicium, maka Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihubbi ahli baiti. Seperti inilah baginda Rasul mengajarkan kita
untuk mencintai keluarganya. Maka di sini ada dua hal yang sangat luar biasa sehingga dijadikan landasan ahlus sunnah wal jamaah. Wa asasu ahlus sunnati wal jamaati hubbus sahabat wa hubbul ulama wa hubbu ahli baitih. Itu adalah sebuah pengkhidmatan yang nyata. Ketika khidmat itu dilakukan, maka kemudian ilmu itu akan bertransformasi, bukan hanya manfaat tetapi berkah. Lebih tambah ilmunya, lebih tambah amalnya, lebih tambah nilai-nilai keimanan dan keislamannya. Yang kedua adalah khidmat bil fikri. Khidmat bil fikri adalah bagaimana kita mempertahankan, memperjuangkan cita-cita guru kita. Ketika guru kita mempunyai cita-cita ingin menjadi orang itu orang yang baik, maka kebaikan adalah harga mati untuk kita perjuangkan. Ketika guru kita bercita-cita untuk kita menjadi orang yang jujur, maka kejujuran dalam bersikap, kejujuran dalam berperilaku, kejujuran dalam berbicara adalah harga mati untuk kita lakukan. Karena itu adalah khidmat bil fikri untuk meraih keberkahan, sehingga ilmu itu akan hidup selamanya. Meskipun kita sudah tidak ada, tetapi ilmu yang penuh dengan keberkahan akan terus tersampaikan secara kontinu. La tazal ta'ifatun min ummati zahirina alal haq hatta taqumas sa'ah. Tidak akan berhenti segolongan dari umatku yang akan mendohirkan Al-Quran, mendohirkan Al-Hadis, mendohirkan ijma, mendohirkan kias hatta taqumas sa'ah, sehingga datang kemudian hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hari kiamat. Yang terakhir adalah wal karomatu bil istiqomah. Karomah, apa itu karomah? Karomah itu adalah khawarikun lil adat yang datang dari sosok seorang kekasih Allah, yang datang dari sosok seorang waliyun min auliaillahi ta'ala. Kalau kita lihat dan sering kita bacakan di antaranya, kita tahu bahwa sholat Jumat itu 40 orang, tetapi Imam Tajuddin As-Subki, salah seorang pakar dalam bidang ilmu usul fikih, menyampaikan wa annaha laisa fi wus'il mukallaf. Syaratnya memang 40, tetapi mengumpulkan 40 harus ada, itu bukanlah sebuah kemampuan mukallaf. Biasana aya nu 40, aya nu kurang tina 40, itu bukan kemampuan kita untuk mengumpulkan pas sampai 40 orang, bukan kemampuan kita. Bisa kurang, bisa lebih. Pertanyaannya, dalam setiap momentum reuni ini ada berapa orang yang datang? Lebih dari 40 orang. Jangankan lebih dari 40 saja laisa min wus'il mukallaf. Semoga ini menjadi khawarikun lil adat bagi muassis. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisa disebut karomah, bisa disebutkan maunah, tetapi ini adalah kontinuitas dari nilai-nilai kebaikan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa berada. Saya sampaikan di awal, saya belajar dari para ibu bapak sekalian tentang nilai-nilai ini. Itu adalah karomah. Karomah itu bisa nyata, maunah itu bisa nyata.
bil istiqomah, dengan cara istiqomah. Istiqomah berbeda dengan dawam. Sebelum istiqomah kita dawam dulu. Sebelum berangkat kemana-mana jangan pernah berhenti untuk melakukan duha 2 rakaat setiap hari. 2 rakaat lebih baik daripada 8 rakaat 1 tahun 1 kali. 3 rakaat witir lebih baik dawam setiap hari daripada 11 rakaat hanya 1 tahun 1 kali. Karena sebaik-baiknya amal adalah amal yang dawam. Adwamuha. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ayyukum ahsanu amala. Bukan yang terbanyak amalnya, tetapi yang terbaik adalah dia yang melakukan amal yang paling baik. Meskipun amal itu kecil, meskipun amal itu sedikit, tetapi amal itu adalah amal yang dawam, maka akan menjadi amal yang sangat baik. Itu adalah istiqomah. Dawam kemudian akan istiqomah. Kalau istiqomah bedanya tidak melakukan dosa. Kalau dawam, duha jalan, sholat berjamaah awal waktu jalan, tetapi terkadang ada dosanya kecil-kecilan lah. Seperti gasam sendal orang lain misalkan, itu dawam. Kalau istiqomah sudah tidak melakukan dosa lagi. Ini namanya istiqomah, sehingga kalau tidak melakukan dosa maka didefinisikanlah sebagai man tawalla ta'atuhu, orang yang tawalla ta'atuhu, terus menerus dalam nilai-nilai ketaatan. Ulama fikih menyampaikan wal istiqomatu ainul karomah, bahwa istiqomah adalah datiah dari karomah. Jadi kalau ingin melihat sosok seorang waliun min auliyaillah, lihat saja dia tidak melakukan dosa, dia istiqomah dalam setiap amalnya. Karena definisi daripada wali itu man tawalla ta'atuhu, sehingga wal istiqomatu ainul karomah. Istiqomah adalah dat daripada karomah itu sendiri. Maka saya simpulkan, ketika kita ingin menjadi orang yang berilmu, maka carilah ilmu. Kalau ilmu itu ingin bertransformasi menjadi nilai-nilai yang manfaat, maka lakukanlah taat. Ketika taat itu ingin berkah, maka khidmat baik bil fikri ataupun bin nafsi. Ketika ingin meraih karomah, maka lakukan segalanya dengan istiqomah. Mudah-mudahan manfaat apa yang disampaikan dari awal sampai akhir dicukupkan. Sekian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahu yaqdi biridon wa rahmah li walahu wali jami'il ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.